Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 bersama saya. Tujuan pembelajaran ini adalah teks sejarah pribadi adalah teks yang menjelaskan peristiwa atau kejadian, fakta dari kecil hingga sekarang. Perbedaan teks sejarah pribadi, biografi, dan pengalaman. Teks sejarah pribadi ditulis oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Sementara teks biografi ditulis oleh orang lain pada saat yang bersangkutan telah tiada. Pengalaman biasanya hanya menceritakan satu kejadian saja, sedangkan teks pribadi hampir semua yang terjadi diceritakan. Struktur teks sejarah pribadi terdiri dari orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah pribadi. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan. Artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis, boleh juga ada. Langkah-langkah menulis cerita sejarah pribadi. Yang pertama, kalian dapat bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah kepada orang tua, kepada keluarga terdekat. Pencarian informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah berupa fakta. Selanjutnya, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah tersebut. Anda dapat mengumpulkan dokumentasi berupa foto atau jejak digital dari akun-akun medsos yang pernah kalian upload. Yang ketiga, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Urutan ini membantu kalian memahami cerita sejarah pribadi yang terjadi. Yang terakhir adalah menyusun kerangka cerita, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka sejarah pribadi yang padu. Pada slide ini, Ibu akan menyisipkan tentang penggunaan penulisan kata depan di, ke, dan dari yang sering sekali kalian tulis salah dalam penulisan teks sejarah pribadi. Kalian bisa melihat contohnya. Mereka sedang belajar di rumah. Di rumah itu harus dipisahkan karena bukan merupakan imbuhan. Contoh yang kedua, saya dan teman sekelas akan pergi ke ujung genteng. Ke-nya juga sama, dipisahkan. Kemudian kalimat yang ketiga, setelah kami mengikuti pelajaran ini, kami akan belajar dari internet. Ada pengecualian dalam penggunaan kata depan ini, yaitu gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada, daripada, kemari, keluar, itu penulisannya disatukan. Selanjutnya, kata di yang bertindak sebagai imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, dijual, diberlakukan, kepemilikan, kesetaraan.
Ingat, pada kata-kata tersebut merupakan imbuhan, bukan kata depan. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, bisa kalian lihat pada contoh. Selanjutnya, penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, buku ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Jadi penulisan kata ganti tersebut disatukan dengan kata yang mendahuluinya. Kata ganti itu, ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Nah, saatnya sekarang kalian membuat kerangka teks sejarah pribadi. Sejak zaman prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, hingga sekarang kalian SMA. Pokok-pokok tersebut nanti kalian kembangkan seperti berikut ini. Saya akan membuat contoh dengan mengambil satu ide pokok. Dalam satu ide pokok terdapat kalimat-kalimat penjelas. Semua kalimat penjelas tersebut harus mendukung ide pokok. Satu kalimat berikut tidak padu karena tidak mendukung ide pokok. Ini adalah contoh lembar kerja pengembangan kerangka. Nah, setelah melalui tahap revisi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan, jadilah teks sejarah pribadi seperti ini. Setelah terkumpul dari semua anggota kelas, akhirnya menjadi sebuah buku yang sangat menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu paparkan dapat memberikan pemahaman tentang penulisan teks sejarah pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.